Alhamdulillahilladzi khalaqal arda firasyan was samaa'a binaa'a wasyamsa sirajan wal qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyyati qadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad yuhibbul fuqara wal masakin wa rahimal yatim wa atfalan wa saghira. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrukum man yurja khairuhu wa yu'man syarrah wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarrah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah kami berwasiat kepada kami pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa selalu meningkatkan keimanan
dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Data statistik dunia terakhir tahun 2020 menunjukkan ada lebih kurang 1,9 miliar jumlah penduduk dunia yang beragama Islam. Akan tetapi dari jumlah tersebut sangat sedikit sekali yang memiliki kepribadian sebagai seorang muslim. Orang semacam ini agamanya saja yang Islam, akan tetapi perilakunya sama sekali tidak mencerminkan keislamannya. Kalau sudah demikian adanya, bagaimana Islam akan menjadi rahmatan lil alamin jika pemeluknya tidak memahami, tidak menghayati dan tidak mengamalkan ajaran Islam? Tentu akan sulit bagi kita untuk membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup kita ini adalah merupakan suatu perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Beranjak dari garis masa lalu, melewati masa kini untuk menuju masa depan. Masa lalu adalah sejarah, masa kini adalah realita, dan masa depan adalah cita-cita. Sebagai seorang muslim, janganlah membiarkan hidup ini menjadi sia-sia. Hidup ini akan menjadi terlalu singkat jika hanya dipenuhi dengan keluhan-keluhan, kegelisahan, rasa pesimis, dan angan-angan. Jiwa seperti itu sungguh tidaklah mencerminkan jati dirinya sebagai seorang muslim yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak akan pernah ditimpa musibah kecuali kebaikan. Apabila ditimpa kejelekan, dia bersabar, dan jika dilimpahkan kenikmatan, ia bersyukur. Untuk menjadi seorang muslim yang sejati, sudah semestinya memiliki sifat-sifat yang sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis yang telah diterapkan oleh para sahabat, nabi maupun salafus saleh, yaitu pribadi yang terwarnai oleh nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Jika nilai-nilai tersebut disederhanakan, maka akan tercermin suatu jiwa yang ikhlas. Di antaranya adalah tumbuh suatu keyakinan yang benar. Bayangkan saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika seandainya di dalam suatu perjalanan kita tidak mengetahui arah mana yang akan kita tuju, sudah bisa dipastikan kita akan tersesat. Mengapa? Karena kita tidak mempunyai keyakinan yang jelas untuk sampai kepada suatu tujuan. Karena hidup adalah suatu perjalanan. Demikian juga dengan seorang muslim di dunia ini, harus mempunyai keyakinan yang kuat untuk sampai kepada tujuan. Ada 6 pokok yang membuat seorang muslim yakin terhadap tujuan perjalanannya untuk bisa sampai kepada tempat yang dituju. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, beritakanlah kepada aku tentang iman. Jibril menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkan, rasul-rasul, hari kiamat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita yakin bahwa perjalanan yang sedang kita lalui saat ini, maka jalan yang harus kita tempuh agar sampai kepada tujuan adalah melalui ibadah. Karena ibadah adalah merupakan implementasi dari sebuah keyakinan.
Ibadah tidak hanya mencakup ritual keagamaan semata, semisal sholat, zakat, haji, tapi semua lini kehidupan di dalam memakmurkan dunia ini yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagai contoh, mencari nafkah secara halal, berhubungan baik dengan keluarga, sanak dan handai tolan, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Suratul Jumu'ah al-ayah al-asyirah. Maka apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di atas bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang menyangka bahwa keberhasilan adalah semata-mata kesuksesan yang diperoleh secara individu. Kita merasa bangga telah memperoleh keuntungan jutaan bahkan miliaran. Benarkah itu yang disebut dengan sebuah keberhasilan di dalam Islam? Maka jawabannya adalah tidak. Seorang muslim yang berhasil adalah mampu menjadi pelitah bagi sekelilingnya. Ia mampu menerangi keluarga dan masyarakat. Sebaik-baik muslim adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ini selaras dengan sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarrah wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarrah. Rawahul Ahmad. Sebaik-baik kalian adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Adapun seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. Al-Hadis. Dan yang lebih penting lagi adalah melawan hawa nafsu. Karena setiap insan punya kecenderungan pada yang baik dan yang buruk. Maka dibutuhkan tekad yang kuat untuk dapat melaksanakan keduanya. Karena melawan hawa nafsu adalah sebesar-besarnya jihad di dalam agama Islam. Mengingatkan kita akan sebuah pesan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika kembalinya dari perang Badar Kubra. Beliau mengatakan masih ada jihad yang lebih besar lagi daripada peperangan yang baru kita lalui, yaitu memerangi hawa nafsu. Nabi pun kala itu bersabda, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsu mengikuti apa yang aku bawa, yaitu ajaran Islam. Hadis riwayat Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan khutbah hari ini yang dapat kita petik adalah hari-hari yang akan kita lalui mungkin akan terasa semakin sulit, penuh dengan tantangan dan godaan. Untuk itu apa yang telah kami uraikan kiranya dapat membentuk kita untuk dapat hidup berdampingan rukun dan damai. Kita bentuk dengan kepribadian muslim yang sejati untuk menuju masyarakat sejahtera dan makmur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بالملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأبلغوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء فيرزقنا ما ظهر منها بطن عن بلد إندونيسيا وبالخصوص على قريتنا هذه يا الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسلموا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر